Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Kawasan yang menjadi begitu penting baik masa lalu, masa kini, bahkan untuk masa yang akan datang. Kita tidak mungkin berbicara secara sempurna tentang sejarah dunia kalau kita tidak berbicara tentang sejarah Asia Selatan. Khusus bagi Indonesia, di samping letaknya yang berdekatan, kita di Asia Tenggara dan sedang kita bicarakan Asia Selatan, Indonesia, bangsa Indonesia berasal dari Asia Selatan, dari India khususnya. Oleh karenanya kita perlu berbicara tentang Asia Selatan. Seperti minggu lalu kita sudah mulai berbicara tentang mengenal budaya India. Ya, minggu lalu kita sudah mulai berbicara tentang New Delhi, lalu berbicara tentang lapangan terbang internasional Indira Gandhi, tentang bahkan sampai ke Taj Mahal, itu minggu lalu. Sekarang kita melanjutkan ke edisi berikutnya, yakni tentang makam Sultan Akbar. Orang-orang mengira makam Sultan Akbar ada di Delhi, tapi sebenarnya makam Sultan Akbar di luar kota Delhi, yakni di Sikandar. Ya, ada orang menyebut dengan Sikandar, tapi juga ada orang menyebut dengan Sikandra. Sikandra. Ini tempat di mana kita pernah datang berkunjung ke makam Sultan Akbar di Sikandar. Ya, ini di dalamnya. Saudara-saudara, tempat berikutnya yang kita akan kunjungnya adalah sebuah tempat yang juga peninggalan dinasti Islam, yakni yang disebut dengan istana, lalu benteng, di dalamnya ada juga masjid Fatehpuri Sikri, ya, Fatehpur Sikri, Fatehpur Sikri, ya. Ada orang menyebutnya dengan Fatehpuri Sikri, tapi saya sebut seperti yang biasa disebut orang India, yakni Fatehpur Sikri. Ini tempat saudara yang luar biasa. Ini kita saksikan benteng, istana dan masjid dari udara. Ya, ini gerbang utama setelah kita masuk ke dalam. Luar biasa, ya. Setiap saya menampilkan bangunan-bangunan seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah seni, arsitektur, lalu bagaimana kira-kira masyarakat seketika ketika membangun ini, saudara. Situasi keagamaan, sosial budaya ketika bangunan ini dibangun. Jadi ketika kita melihat satu bangunan hari ini, kita perlu membayangkan. Dan itulah fungsi sejarah. Dengan menyaksikan bangunan-bangunan hari ini, sebenarnya kita sedang merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau. Oke, ini juga di dalam Fatehpuri Sikri. Ini bagian dalam istana, benteng, dan masjid Fatehpuri Sikri. Kami pernah, alhamdulillah, ditakdirkan Tuhan pernah datang kemari, ya, bersama istri dan anak. Ini dari dalam, ya. Oke. Seterusnya, saudara, hal yang menakjubkan lagi yang kita temukan di bahagian-bahagian mengenal budaya India adalah adanya Jal Mahal. Jal Mahal, istana terapung. Kalau bahwa ada bangunan dibangun, lalu membuat fondasinya dikeringkan, ya, karena mungkin di dekat sungai itu saya kira udah biasa. Tapi bahwa ada bangunan yang secara full dari awal dibangun di dalam sebuah danau, saya kira itu menjadi luar biasa. Itulah luar biasanya Jal Mahal, istana terapung. Kenapa? Karena memang dari awal ini danau, saudara. Jadi tidak mungkin dikeringkan. Dibangun dari awal, fondasinya, bangunan dari awalnya, itu di dalam danau. Itu menjadi istimewa. Saudara, ini keluarga berfoto di depan Jal Mahal. Ya. Jal Mahal itu yang terletak di latar belakang itu, di background itu. Ini juga Jal Mahal. Berikutnya, saudara, kita akan melihat satu lagi bangunan yang luar biasa. Namanya Hawa Mahal.
Mahal itu kira-kira saudara bangunan-bangunan yang istimewa. Ada Taj Mahal, ada Jal Mahal, ada Hawa Mahal, dan sebagainya. Ya, sekarang kita akan sampai ke suatu bangunan lagi yang istimewa, namanya Hawa Mahal. Apa itu? Bangunan. Ini terletak di kota Jaipur. Di jantung kota Jaipur, di pinggir jalan, saudara. Mudah sekali kita untuk menemukannya, karena dia tidak terletak di luar kota, tapi di dalam kota Jaipur. Untuk saudara ketahui, kota Jaipur adalah ibu kota negara bagian Rajasthan. Negara bagian Rajasthan di utara India. Ini bagian-bagian yang indah dari Hawa Mahal. Ini juga ya. Saya ingin sekali menyampaikan pada saudara, coba saudara perhatikan. Hampir semua bangunan yang kita saksikan dari tadi selalu memiliki apa yang disebut dengan ini kubah. Ini kubah-kubah kecil, ya. Kubah-kubah, banyak sekali kubah-kubah. Hampir semua bangunan yang kita saksikan ada kubah dan ada menara. Taj Mahal ada kubah, ada menara. Ya, hampir semua benteng ada kubah, ada menara. Bahkan Puranakila ada kubah, ada juga menara. Kenapa begitu? Saya kira itu salah satu ciri yang dominan. Hampir semua bangunan di era Mughal ini selalu memiliki kubah dan menara. Untuk saudara ketahui, saudara, karena baik India atau Malaysia sama-sama dijajah Inggris, oleh karenanya sama-sama saling berbagi dalam arsitektur. Kalau sudah pernah pergi ke Kuala Lumpur, ada stasiun kereta api lama, ya itu juga stasiun kereta apinya memiliki juga kubah dan kubah-kubah seperti ini. Saya kira itu bagian dari bagaimana Inggris berbagi bangunan-bangunan yang ada di India, dibagi rata ke tempat-tempat lain yang juga sama-sama dijajah oleh Inggris. Satu lagi yang istimewa dari bangunan-bangunan hasil peninggalan lama dari kejayaan Islam di India. Istana dan benteng Amber. Ya, di dalam Google kita temukan Amber Palace atau Istana Amber. Bisa juga Amir, ya. Amir Palace. Jadi dua kata itu biasa digunakan, baik Amber Palace atau Amir Palace, ya. Terletak di puncak bukit, saudara. Saya kira saudara lihat ini, di luarnya ini penuh dengan benteng-benteng yang memagar istana ini dari mungkin serbuan-serbuan musuh. Kalau melihat benteng-benteng ini di atas bukit ini, memanjang di sepanjang bukit sekitarnya, kita teringat kepada Great Wall di Cina. Yang juga memagar negara Cina dari kemungkinan serbuan dari luar. Ini bentuk puncak dari Amber Palace. Saya kira kalau ada benteng di puncak bukit, saya kira ada banyak. Di mana-mana juga banyak. Tapi yang paling istimewa adalah bagaimana cara kita naik ke atas. Ya, naik ke atas, kalau untuk Amber Palace, kita gunakan gajah. Jadi gajah-gajah ini berbaris di sini, saudara, ini menunggu penumpang yang akan dibawa ke puncak Istana Amber Palace. Nah, ini saya terus terang lagi naik gajah, sedang dalam perjalanan menuju puncak. Ya, agak takut-takut sedikit, tapi keindahan mengalahkan ketakutan. Ini istri dan anak, ya, di kendaraannya nomor 99, naik punggung gajah. Sudah hampir mencapai puncak Amber Palace. Ini juga mau naik ke atas Amber Palace, ya. Ini di dekat Jaipur juga, ya, di kota di negara bagian Rajasthan. Nah, ini sudah di dalam istana Amber Palace, ya. Ini sudah di dalam istananya. Yang hendak saya katakan pada saudara di sini adalah bahwa Amber Palace itu bagian istananya dibangun dengan memasang semacam kaca, ya, tapi disusun sedemikian rupa sehingga seluruh dinding itu bagaikan kaca, tapi kaca itu kaca yang disusun, bukan kaca besar, kaca kecil-kecil, ya. Ini contoh, saudara. Coba saudara lihat. Sehingga kalau misalnya disinari oleh cahaya, dia akan berkilauan sangat indah.
Kenapa? Karena dinding itu adalah hasil gabungan pecahan-pecahan kaca, mungkin juga dibikin sedemikian rupa sehingga dia menjadi begitu indah. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke suatu museum. Kenapa kita perlu masuk museum? Jawabnya karena untuk memahami sejarah secara sempurna biasanya tersimpan, terdokumentasikan di dalam museum. Jadi tidak mungkin seorang berbicara sejarah kalau dia lalu tidak masuk belajar, mengenali, mendalami melalui museum. Di Jaipur kami datang ke Albert Hall Museum Jaipur, ya. Ini bangunannya. Ini salah satu koleksi di Albert Hall. Kayaknya ini bangun yang ini, yang di belakang saya ini. Kami menemukannya di Museum Nasional Egypt di Kairo, tapi kami juga menemukannya di sini. Mungkin karena baik Mesir atau India sama-sama dijajah Inggris, makanya terdapat persamaan koleksinya. Ya, ini bagian dalam dari Albert Hall Museum. Ya, di sini kita saksikan bahwa tulisan-tulisan Arab di atas ini semua lukisan-lukisan menggambarkan tentang replika sejarah India ya, dari masa ke masa. Ini contohnya, saudara. Diperlukan tentu keahlian khusus untuk bisa menggambarkan semua periode, episode sejarah India terekam ke dalam gambar-gambar seperti ini. Ya, oke. Itu tadi kita baru berbicara tentang bukti-bukti historik, bukti-bukti situs-situs ya yang menjelaskan tentang masa lalu yang kita bersaksikan hari ini. Sekarang secara teoritik kita akan coba uraikan dari aspek sejarah. Dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, ya. Zahiruddin Muhammad Babur. Mari kita Siapa itu Babur? Babur seorang keturunan Timur Leng. Ya. Dinasti Mughal sendiri beribu kota di Delhi. Di Delhi, ya. Minggu lalu kita sudah berbicara Delhi, bahwa Delhi itu ada dua, ada Delhi yang diciptakan oleh Mughal dan ada New Delhi yang diciptakan oleh Inggris. Ya. Dinasti Mughal ini sendiri mulai 1526 berakhir 1858. Jadi lebih sedikit dari 3 abad. 3 abad ya. Dimulai oleh Babur, nanti diakhiri oleh seorang sultan yang akan bertemu dengan penjajahan Inggris ketika Inggris datang sekitar awal abad ke-19. Jadi kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng. Siapa Timur Leng? Seorang penguasa di Asia Tengah. Ya. Jadi tidak dapat dibantah bahwa ini dinasti Mughal ini bukan asli India, tapi dia datang ke India. Ya. Dia berhasil menguasai Samarkand, Kabul, dan India pada tahun 1526. Ya, seperti sudah ketahui, Kabul adalah ibu kota Afghanistan sekarang. Samarkand adalah kota di Persia lama, di Persia di Asia Tengah. Jadi ini kota-kota yang pernah diduduki oleh Babur dan dia sampai ke India 1526 dan semenjak itu dia mendirikan kerajaan Mughal di India. Bagaimana Islam masuk di benua India? Melalui perdagangan dan tidak dapat dibantah juga melalui penaklukan. Ya, sebenarnya penaklukan India sudah dimulai dari zaman Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsman. Ya. Nah, lalu kemudian diulang kembali pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dan kemudian dilanjutkan oleh Ghaznawi dari Afghanistan. Ya. Oke. Raja-raja Mughal itu, saudara, bermula dari 1526. Diawali oleh Zahiruddin Babur. Zahiruddin Babur. Ya, di 1526 sampai 1530. Nanti berakhir
ya, pada Bahadur Shah, pada masa Bahadur Shah, Sultan terakhir. Itu sudah 1858. Jadi Raja-Raja Mughal 1526 sampai 1858. Ketika Bahadur Shah nanti sudah ditaklukkan oleh Inggris, sehingga untuk seterusnya India dijajah oleh Inggris. Ada Zahiruddin Babur, ada Humayun, ada Akbar, yang tadi makamnya sudah kita perlihatkan, ada Jahangir, ada Shah Jahan. Ya, saya kira mulai dari Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan, dan Aurangzeb, ini merupakan sultan-sultan yang terbesar dari raja-raja Mughal. Kenapa Babur menjadi besar? Karena dia yang memulai, membangun. Kenapa Humayun? Karena dia sudah memantapkan. Kenapa Akbar? Karena di zaman dia puncak kejayaan Mughal. Demikian juga dengan Jahangir dan Shah Jahan. Shah Jahan terkenal karena di zaman dialah dibangun Taj Mahal. Di zaman Shah Jahan, ya, di zaman dialah dibangun Taj Mahal. Itu sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Seperti kita ingat bahwa Taj Mahal adalah makam untuk istrinda tercinta Mumtaz Mahal, ya, yang meninggal ketika melahirkan anaknya, istri paling cantik dari Shah Jahan. Dan kemudian oleh anaknya Aurangzeb, Shah Jahan sendiri dikuburkan juga di dalam Taj Mahal. Sehingga walaupun Taj Mahal dimaksudkan pada awalnya untuk kuburan sang istri, Mumtaz Mahal, tapi kemudian anaknya Aurangzeb juga menguburkan Shah Jahan di samping sang istri di dalam Taj Mahal. Sehingga sekarang Taj Mahal itu adalah kuburan dua orang, sang istri dan sang Sultan Shah Jahan. Oke, masa kejayaan Mughal berada pada masa kepemimpinan Akbar dan Jahangir. Ya, Shah Jahan dan Aurangzeb seperti tadi sudah kita sampaikan, ya, pada masa kepemimpinan Akbar, lalu Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb, ya. Apa yang dicapai sehingga kita sebut sebagai masa kejayaan? Disinilah masa perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan. Di sini dia membentuk sistem koperasi. Dia membentuk pemerintahan yang dilakukan, dibagi-bagi kepada pemerintahan lokal yang ikut memperkuat pemerintahan pusat. Pemerintah lokal itu berfungsi untuk menarik pajak dan juga untuk menahan agar penduduk lokal tidak berontak terhadap pemerintahan pusat. Ya. Dan pedagang dan industri sudah mulai diangsur-angsur pada masa kejayaan Mughal ini. Lanjutnya adalah bahwa di zaman kejayaan ini sudah muncul karya-karya sastra. Karya sastra India Muslim atau India di zaman Mughal. Misalnya apa, saudara? Ada seperti Padmavat. Padmavat itu mengandung ya karya-karya sastra yang ditulis oleh Muhammad Jayazi. Ya. Sedangkan Abu Fadl menulis Akhbar Nameh. Ya, bersama-sama dengan Aini Akbari. Apa isi Akhbar Nameh? Sejarah Mughal dan para pemimpinnya. Ini dianggap kejayaan Mughal yang dapat melahirkan para sastrawan besar. Dari segi arsitektur, saudara, Taj Mahal merupakan karya raksasa, karya agung yang mungkin tidak tertandingi sampai hari ini. Ya, boleh ada bangunan bertingkat berapa, berlantai berapa, tapi dari segi keindahan Taj Mahal tidak ada tandingan sampai hari ini. Lalu zaman Mughal juga dilahirkan beberapa taman-taman yang luar biasa indah, yang kalau kita ke India, kita akan menyaksikan keindahan itu. Taman-taman itu merupakan penggabungan, ya, kolaborasi arsitektur dan seni pertamanan yang dibawa dari Asia Tengah, dari Persia, dari Timur Tengah, dan budaya lokal India. Sekarang kita akan berbicara, apa penyebab, apa faktor kerajaan Mughal itu kuat. Ya, dia memiliki raja yang kuat. Tidak dapat dibantah, saudara, bahwa raja yang kuat akan melahirkan kerajaan yang kuat. Raja yang lemah akan memperlemah kerajaan. Dan pada masa ini, Akbar, Jahangir, sampai Shah Jahan dan Aurangzeb, semua mereka adalah raja-raja yang kuat sehingga
Mughal mencapai tingkat kemajuannya luar biasa. Tapi kemajuan itu hanya sampai pada era Aurangzeb. Rakyat puas dengan pemerintahnya. Walaupun kita tahu bahwa rakyat India beragama Hindu, sedangkan pemerintahan Mughal beragama Islam, tapi rakyat pada 4 sultan ini tidak merasa begitu merasa misalnya diperlakukan tidak adil. Justru rakyat merasa diperlakukan secara adil sehingga rakyat menjadi begitu cinta dan tidak ada pemberontakan pada era ini. Ya, prajurit-prajurit Mughal terkenal kuat. Ya, jadi memang raja yang kuat, lalu nanti ada tentara yang kuat, ya, lalu ada program-program yang mensejahterakan rakyat, dan yang paling penting ternyata sultan-sultan yang memerintah di era pertama di awal 4 ini adalah sultan-sultan yang mencintai ilmu pengetahuan. Jadi oleh karenanya saya kira pemerintah modern sekarang ini perlu juga belajar sejarah. Jas merah, kata Soekarno. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Apa kunci keberhasilan dinasti lama? Antara lain, sultannya mencintai ilmu. Jangan sampai lalu pemerintahan sekarang, pemerintahan siapapun, tidak mencintai ilmu, mengkebelakangkan ilmu. Nah, saya kira pemerintahannya akan menjadi lemah. Nah, sekarang apa faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan? Secara internal tampilnya sejumlah penguasa yang lemah. Jadi puncak kejayaan itu ada pada era Aurangzeb, dan setelah itu ada 5 atau 6 sultan-sultan di belakang, saya kira dia lemah. Ya, kenapa lemah? Khususnya terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga sendiri, perebutan kekuasaan. Lalu adanya penguasa-penguasa yang foya-foya, yang lupa diri, yang melupakan rakyatnya, melupakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dan seterusnya. Nah, lalu lemahnya kontrol sultan-sultan terhadap kerabat-kerabatnya. Itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternal adanya terjadinya pemberontakan di sana-sini. Ya, pemberontakan di sana-sini. Dan ujungnya adalah separatisme. Banyak, seperti kita ketahui bahwa banyak penguasa-penguasa Hindu yang akhirnya memisahkan diri dari Mughal. Satu demi satu. Sehingga akhirnya Mughal semakin lemah. Ya. Operasi, lalu yang paling kuat tentu saja datangnya operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai yang tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Seperti kita ketahui bahwa militer Inggris dan kerajaan Inggris merupakan raja di lautan di mana-mana. Di mana ada lautan, maka di situ ada penguasa Inggris waktu itu ya. Sehingga wilayah pantai India adalah wilayah pantai yang dikuasai oleh Inggris pertama kali. Sedangkan penguasa Mughal ada di tengah-tengah pedalaman, di pedalaman. New Delhi itu ada di pedalaman. Sedangkan Inggris menguasai ya Mumbai, Kalkutta, dan lain sebagainya, Gujarat. Dan itu pusat-pusat perdagang dunia di luar, di tepi pantai. Sedangkan Mughal berkuasa di pedalaman. Ini salah satu faktor keruntuhan. Ya. Lalu kerusakan moral dan hidup mewah. Saya kira ini bukan hanya di Mughal, hampir semua kerajaan-kerajaan Islam, baik di Abbasi, di Turki Utsmani, di kerajaan-kerajaan Muluk Tawaif di Spanyol dan sebagainya, itu penyebab internalnya adalah hidup mewah. Kenapa mereka hidup mewah? Karena mereka bukan orang yang menaruko, yang menciptakan kerajaan, tapi mereka sudah mendapatkan kerajaan, sudah mapan, sudah jadi, sudah besar, ya, dan kemewahan sudah ada, sehingga mereka cenderung untuk bermewah. Lalu kemewahan ujungnya adalah kemerosotan moral. Kemerosotan moral akibatnya adalah mereka lupa pada kuasa. Akhirnya mereka jatuh, mundur dan jatuh. Semua pewaris tahta kerajaan pada para terakhir orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Tidak ada orang yang kuat di dalam pemerintahan. Saya kira demikian, dan kita sudah belajar 2 hal. Yang pertama, kita sudah memulai dengan bukti-bukti, dengan bangunan-bangunan yang luar biasa indah, luar biasa cantik, dengan ornamen-ornamen kaligrafi yang luar biasa indah. Lalu kita sudah membicarakan secara teoritik dari ilmu sejarah,
tentang apa sebab kemajuannya, apa sebab kemundurannya, dan siapa-siapa saja yang pernah memerintah selama 320 tahun. Demikian saudara, kita akan bertemu di pembelajaran sejarah Asia Selatan berikutnya. Mudah-mudahan semua kita akan tetap berada dalam semangat keilmuan. Ya, memang COVID ada di hadapan kita, tapi keinginan untuk belajar lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.